Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ilmu pengetahuan alam terkait tentang kawat penghantar listrik. Buka bukunya halaman 109. Simak video YouTube berikut ini ya nak. Listrik mengalir, maka butuh suatu media untuk dia mengalir. Seperti air mengalir, dia melewati sungai atau melewati selokan. Kemudian kendaraan mengalir melewati jalanan. Nah, muatan listrik mengalir melewati apa? Melewati kawat penghantar. Seperti di sini kita lihat bahwa kabel di rumah kamu itu kalau dikupas pasti dalamnya adalah berupa logam atau kawat seperti ini. Ya, kawat penghantar. Nah, di bab ini di materi kali ini kita akan membahas tentang hambatan listrik pada kawat penghantar. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan listrik pada kawat penghantar? Untuk lebih memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan listrik pada kawat penghantar, bisa kita analogikan kawat penghantar itu sebagai jalanan, ya, dan kendaraan itu sebagai muatan listrik. Nah, seperti jalanan itu berbagai macam bahan terbuatnya. Ada yang dari aspal, ada yang beton, ada yang mungkin masih tanah, pasir, atau batu-batuan. Nah, dengan berbagai jenis bahan jalanan itu pasti memiliki hambatan yang berbeda. Demikian juga pada kawat penghantar. Kawat penghantar ini ada yang berbahan tembaga, mungkin aja dia juga bisa berbahan besi atau logam-logam lainnya. Nah, pasti memiliki hambatan yang berbeda-beda pula. Maka faktor pertama yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik terhadap kawat penghantar adalah hambat jenis kawatnya. Dilambangkannya adalah Rho. Ya, kalau di jalanan jenis bahan kawatnya mempengaruhi, demikian juga di kawat penghantar, ya, hambat jenis kawatnya pun mempengaruhi hambatan pada kawat penghantar tersebut. Kemudian faktor yang kedua apa? Faktor kedua adalah bisa kita lihat seperti ini, misalnya kita jalanan nih. Misalnya dari awal ke akhir jalanannya ada yang lurus seperti ini. Kemudian ada jalur seperti ini. Sama tujuan awal akhirnya, cuman yang pertama lurus saja, yang kedua lebih panjang jalurnya. Maka ibaratkan di jalanan, ya, ada jalur yang pendek, ada jalur lebih panjang. Maka logika kita adalah kalau jalur lebih panjang berarti hambatannya akan lebih besar. Demikian juga pada kawat penghantar. Kalau kawatnya lebih panjang, maka hambatannya pun akan semakin besar. Maka faktor kedua yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik pada kawat penghantar adalah panjang kawatnya, yaitu berbanding lurus dengan panjang kawat. Ya, kawatnya panjang maka hambatannya besar, kawatnya pendek maka hambatannya kecil. Dilambangkannya adalah L dari kata length. Faktor yang ketiga adalah seperti ini. Misalnya ada jalanan yang mungkin hanya satu jalur seperti ini, ya. Kemudian ada jalanan yang lebar, bisa 4 jalur atau mungkin 5 jalur. Maka kita akan lihat di sini. Jalanan yang lebih luas maka tidak terlalu menyebabkan macet. Kalau misalnya jalanan sempit, maka lebih rawan macet. Artinya, kalau jalanan sempit, maka hambatannya akan semakin besar. Kalau jalanan lebar atau luas, maka hambatannya akan semakin kecil. Demikian juga pada kawat penghantar. Kawat yang luas penampangnya besar, maka hambatannya akan kecil. Sebaliknya, luas penampangnya kecil, maka hambatannya akan besar. Maka faktor yang ketiga yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik pada kawat penghantar adalah luas penampang kawatnya berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Dan makanya adalah A. Dari definisi ini, dari faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik pada kawat penghantar ini bisa kita buat secara matematis. Besarnya hambatan listrik ini, hambatan listrik dilambangkannya adalah R, ya. Maka di sini kita lihat R dipengaruhi oleh berbanding lurus dengan hambat jenis kawat Rho, berbanding lurus dengan panjang kawat L, dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat A. Maka bisa kita rumuskan bahwa R sama dengan Rho kali L per A. Kita lihat di sini bahwa Rho dan L letaknya di atas karena dia berbanding lurus. Sedangkan A atau luas penampang letaknya di bawah. Kenapa? Karena berbanding terbalik. Ya, inilah rumus dari hambatan listrik pada kawat penghantar. R sama dengan Rho kali L per A. Dengan R adalah hambatan, yang satuannya adalah ohm. Rho adalah hambat jenis, satuannya adalah ohm meter.
L adalah panjang kawat, satuannya adalah meter, dan A adalah luas penapang kawat, satuannya adalah meter persegi. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Hambatan listrik pada kawat penghantar. Contohnya soal pertama kita lihat sebuah kawat penghantar sepanjang 2 meter dan luas penapangnya 0,1 mm persegi memiliki hambat jenis 1,5 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Hambatan kawat tersebut adalah, seperti biasa kita tuliskan yang diketahui dulu di soal. Sebuah kawat penghantar panjang 2 meter, berarti L-nya adalah 2 meter. Dan luas penampangnya 0,1 mm persegi, berarti A-nya adalah 0,1 mm persegi. Memiliki hambat jenis 1,5 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, berarti rho-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Ditanya adalah hambatan kawatnya. Nah, rumusnya adalah tadi R sama dengan rho kali L per A. Oke, seperti tadi kita lihat dulu apa yang diketahui di soal itu, apakah sudah sesuai semua satuannya atau ada yang perlu kita ubah. L satuan di meter sudah benar, A satuan di milimeter persegi, maka kita harus ubah dulu jadi meter persegi. Ngubahnya gimana? Kita jadi bentuk pangkat saja. Milimeter ke meter dalam tangga satuan itu adalah naik 3 langkah. Tapi ini persegi. Naik selangkah sama aja naik 2 gitu ya. Berarti kalau naik 3 langkah sama aja naik 6. Berarti kita bisa ubah 0,1 mm persegi jadi sama dengan 0,1 kali 10 pangkat min 6. Tinggal kita masukkan angka-angkanya di sini. Rho-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 8. L-nya adalah 2, kemudian A-nya adalah 0,1 kali 10 pangkat min 6. Kita gabungkan angka-angka biasa. 1,5 kali 2 adalah 3, berarti 3 dibagi 0,1 sama dengan, kali 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 6. 3 bagi 0,1 bagaimana cara baginya? Nah, masih banyak yang bingung untuk pembagian koma-komaan. 3 bagi 0,1 bisa kita ubah menjadi 3 bagi 0,1 dikalikan 10 bagi 10. Kenapa dikali 10 bagi 10? Karena 0,1 itu satu angka di belakang koma. Berarti dikalikan dengan 10 bagi 10 agar komanya hilang. Maka ini hasilnya adalah 30 per 1 sama dengan 30. 3 bagi 0,1 berarti 30. Kemudian 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 6. Ingat pembagian pangkatnya dikurang. Berarti min 8 dikurang min 6 berarti sama aja min 8 tambah 6. Ingat min ketemu min jadi plus. Maka min 8 kurang min 6 berarti sama dengan min 8 tambah 6. Min 8 tambah 6 adalah min 2. 30 kali 10 pangkat min 2 kita bisa ubah menjadi 0,3 ohm. Ini hasilnya hambatan pada kawat tersebut adalah 0,3 ohm. Kemudian soal nomor 2 kita lihat di sini. Kawat penghantar A memiliki hambatan 2 ohm. Kawat B memiliki bahannya sejenis, tetapi panjangnya 2 kali kawat pertama dan luas penampangnya 4 kali kawat pertama. Tentukan hambatan kawat kedua tersebut. Berarti di sini bisa kita tulis bahwa nomor 2 diketahui hambatan kawat A berarti R1. Kita bisa tulis R1 sama dengan 2 ohm. Kemudian kita lihat di sini kawat B memiliki bahannya sama, bahannya sejenis. Kalau yang sejenis berarti kan rho-nya, maka bisa tulis rho-nya 1. Ya. Kemudian memiliki panjang 2 kali kawat pertama. Panjang itu L, maka bisa tulis L-nya 2 karena 2 kali kawat pertama. Kemudian dan luas penapangnya 4 kali kawat pertama. Luas penapang adalah A, 4 kali kawat pertama bisa kita tulis berarti A-nya adalah 4. Nah, rumusnya di sini agak berbeda. Dicarinya adalah R2. Nah, soalnya misalnya ada kata-kata panjangnya berapa kali semula, luas penapang berapa kali semula, maka rumusnya berubah jadi seperti ini ya. R2 sama dengan rho kali L per A kali R1 ya. Dengan rho L per A ini adalah berapa kali perubahannya. Ya, berapa kalinya. Rho-nya karena dia bahannya sejenis maka rho-nya 1.
Ya, jadi kalau tidak berubah maka masukkan angka 1. Kalau bahannya sejenis berarti row-nya sama. Ya, hambat jenisnya sama. Berarti row-nya kita masukkan 1. Panjangnya 2 kali, berarti L-nya kita masukkan angka 2. Luas penapangnya 4 kali, berarti A-nya kita masukin angka 4. Di sini kita langsung dihitung bahwa R2 sama dengan row-nya adalah 1 kali 2 per A-nya 4 dikalikan R1-nya adalah 2. Bisa kita hitung di sini 1 kali 2 kali 2 adalah 4. 4 per 4 sama dengan 1 ohm. Seperti itu cara mengerjakannya. Satu soal lagi, soal nomor 3. Sebuah kot penghantar memiliki hambatan sebesar 10 ohm. Berarti bisa kita tulisin bahwa hambatan R1-nya adalah 10 ohm. Jika kawat dipotong menjadi 4 bagian yang sama, kalau misalnya ada panjang, ya, misalnya sini L, ya, dibagi menjadi 4 bagian. Maka satu bagian ini adalah 1/4 L. Maka bisa kita masukkan bahwa L-nya adalah 1/4. Bagaimana dengan row dan A-nya? Bagaimana dengan hambat jenis dan luas penapangnya? Kawatnya sama, ya. Kawatnya sama dipotong. Berarti row-nya tidak berubah, maka masukkan angka 1. Kemudian kalau kawatnya sama hanya dipotong, berarti luas penapang juga tidak berubah, maka masukin juga angka 1. Nah, jadi bisa kita hitung di sini bahwa ditanyanya adalah R2, ya, artinya hambatan setelah dipotong. Maka kita hitung bahwa R2 sama dengan row kali L per A kali R1. Row-nya adalah 1, L-nya adalah 1/4, A-nya adalah 1 dikalikan 10. Maka hasilnya tinggal 1/4 kali 10 sama dengan 2,5 ohm. Beginilah cara menyelesaikan soal nomor 3. Itu tadi materi kita terkait tentang hambatan kawat penghantar listrik. Tugasnya buka bukunya halaman 111, kerjakan nomor 3 dan 4 sesuai dengan contoh soal yang sudah dijelaskan di dalam video. Jangan lupa contoh soalnya disalin ke buku catatannya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.